Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, dan juga saudara-saudara yang ada di tempat ini. Saya percaya saudara semuanya ada dalam lindungan daripada Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan saudara, saat ini saya, Pastor Daud Timotius Tampubolon, akan melayani saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, agar setiap kita yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur buat anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Kalau kami percaya Tuhan, keberadaan kami itu semuanya karena anugerah-Mu. Bapa, luaskanlah hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu akan memimpin dan menuntun hidup kami sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya saat kami mendengarkan firman-Mu, ada nasihat, ada teguran, dan juga ada penghiburan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang, pengganggu, dan pengacau di dalam pikiran kami, semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima Roh Kudus untuk memberkati dan memimpin kami. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Shalom saudara. Mari langsung saja kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Ya, kita akan dengar firman Tuhan Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, firman Tuhan barusan kita dengar bahwa di ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti roti? Tentu tidak ada saudara ya. Kalau kita minta ikan, tentu ikan yang dikasih saudaraku. Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepadamu Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, saudaraku. Haleluya. Saudara, dikatakan di firman Tuhan tadi, kalau Bapamu yang di bumi ini yang jahat aja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, yang lebih baik dari segala bapa yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Saya percaya saudara semuanya punya bapa. Amin. Saudara punya ibu, saudara punya orang tua, dan karena mereka saudara lahir di dalam dunia. Dan saudara banyak sekali punya pengalaman mengenai hal meminta kepada mereka. Saudara tahu, dengan kemampuan mereka, mereka berjuang untuk mengabulkan setiap permintaan saudara. Dan firman Tuhan katakan tadi, apa ada bapak-bapak di dalam dunia ini kalau anaknya minta ikan, dikasih ular, saudaraku? Atau kalau dia minta telur, dikasih kalajengking? Ada? Nggak mungkin ada, saudaraku. Bapak-bapak di dunia ini, sejahat-jahatnya mereka, separah-parahnya hidup mereka, tapi kalau anaknya minta makanan, itu pasti dia kasih, saudaraku. Nggak mungkin anaknya minta ikan, dia kasih ular. Nggak ada, saudaraku. Sekalipun itu bapakmu adalah seorang narapidana, sekalipun bapakmu itu seorang penjahat kelas kakap, sekalipun bapakmu itu nggak kenal Tuhan, tapi saya percaya jikalau anak-anaknya meminta sesuatu kepadanya, pasti dia akan memberikan seperti apa yang diminta oleh anaknya. Apalagi kalau dia punya uang saat itu, dia akan memberikannya langsung, saudaraku. Bahkan sekalipun kalau dia tidak punya uang, dia berjuang, saudaraku, agar apa yang diminta oleh anaknya itu dikabulkannya. Apalagi Bapa kita yang di surga, apalagi Bapa kita yang baik itu, saudaraku.
Apa saja yang saudara minta pasti akan diberikannya. Pertanyaannya, berapa banyak kali kita minta dari Tuhan, kita tidak dapat, saudaraku. Apa sebabnya? Apa masalahnya? Ini yang harus kita tahu. Dan di ayat 13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pertanyaannya, kenapa Roh Kudus yang harus dikasih? Saudara minta berkat kepada Tuhan, saudara minta berkat-berkat, barangkali saudara minta waktu berdoa kepada Tuhan, minta kesuksesan, saudara minta rumah, saudara minta mobil, saudara minta gaji dinaikkan, saudara minta jabatan saudara agar diangkat oleh atasan saudara, saudara minta berkat atau keuangan yang luar biasa, atau saudara minta berkat kesembuhan dan mujizat kepada Tuhan, dan saudara tunggu-tunggu sampai hari ini saudara belum mendapatkannya. Apa masalahnya, saudaraku? Apa yang membuat itu semuanya belum terjadi? Dan ayat ini, rahasia ini diberitahukan kepada kita, saudara. Dia katakan begini, ini Yesus yang berkata langsung, saudara. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah saudara, kalau saudara meminta kesembuhan, yang Tuhan kasih itu Roh Kudus. Kalau saudara minta mujizat, yang Tuhan kasih itu Roh Kudus. Kalau saudara mau minta kaya, yang dikasihnya Roh Kudus. Kalau saudara minta jabatan pekerjaan saudara naik, yang Dia kasih Roh Kudus. Kalau saudara minta saudara diberkati dalam segala hal, yang Tuhan kasih adalah Roh Kudus. Kenapa saudara harus Roh Kudus yang dikasih? Haleluya. Nah banyak orang yang tidak menerima Roh Kudus diberkati, saudaraku. Mereka secara ekonomi, mereka secara finansial, mereka kelihatannya punya segala-galanya, saudaraku. Tetapi Tuhan tahu bahwa apa yang ada di dalam hidup mereka itu akan membawa malapetaka, kehancuran, akan membawa masalah besar dalam hidup mereka. Karena apa, saudaraku? Apa yang mereka dapat itu tidak sesuai, bahkan bukan daripada Tuhan. Nah, saya baru mengerti, saudaraku, kenapa waktu kita minta segala sesuatu kepada Bapa di surga, yang Dia kasih adalah Roh Kudus. Saya mau bilang pada saat ini, ketika saudara menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin saudara kepada setiap rencana saudara, kepada setiap permohonan saudara, kepada setiap doa saudara, agar apa yang saudara terima kelak itu bukan karena usahamu, itu bukan karena jerih payahmu, tapi karena pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menunjukkan jalan-jalan, Roh Kudus akan memimpin saudara sampai saudara mendapatkan semua yang saudara minta kepada Tuhan. Dan satu hal, saudara, setiap berkat yang saudara dapat, yang oleh karena Roh Kudus saudara menerimanya, itu akan membawa damai, sejahtera, dan sukacita di dalam hidupmu, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita punya segala-galanya, kita diberkati, pekerjaan kita, usaha kita maju, keluarga kita semuanya dipelihara sama Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengganggu, bahkan kuasa kegelap pun tidak bisa menuntut, karena semua yang ada di dalam hidupmu, bahkan semua yang ada di dalam rumahmu, bahkan semua yang ada di dalam tabunganmu, itu semuanya karena karya Roh Kudus yang memberkati pekerjaanmu, saudaraku. Haleluya. Jadi Bapa punya rencana yang melebihi daripada bapak-bapak yang ada di dalam dunia ini. Kalau bapak-bapak yang di dalam dunia ini untuk memberikan kepada anaknya, mencuri pun dia akan kerjakan. Yang penting dia bisa kasih sama anaknya. Bahkan merampok pun dia akan kerjakan agar dia bisa memberikan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, pada keluarganya. Bahkan perbuatan yang tidak Tuhan izinkan pun dia akan laksanakan agar semua kebutuhan keluarganya dipenuhi. Itu Tuhan tidak suka, saudaraku, karena itu akan membawa malapetaka di dalam rumah tanggamu. Haleluya. Tetapi Roh Kudus cara kerjanya tidak seperti itu. Waktu engkau minta mobil, Tuhan tidak langsung kasih mobil. Waktu engkau minta naik jabatan, Tuhan tidak langsung kasih dengan cara
langsung memberikan jabatanmu naik. Waktu engkau meminta mujizat, Tuhan tidak langsung memberikan mujizat, tapi Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepadamu, dan Roh Kudus itu akan memimpinmu kepada jalan, kepada rancangan Allah, sehingga engkau menemukan kehidupan kekekalan dalam segala hal, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Dan Tuhan ingin memelihara hidup saudara. Tuhan ingin memelihara hidup kita agar kita benar-benar menikmati berkat Tuhan seperti di surga dan di bumi ini terjadi. Haleluya. Coba kita baca satu ayat, saudaraku. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang fasik yang selama ini, saudaraku. Ya, dikatakan tadi, dibandingkan tadi, kalau bapak-bapakmu yang di dunia ini, bapak-bapakmu yang jahat aja tahu memberikan yang baik, apalagi bapakmu yang di surga. Haleluya. Tetapi masalahnya bapak-bapak yang jahat di dalam bumi ini menghalalkan semua cara hanya untuk menyenangkan keluarganya, dan Tuhan tidak suka dengan cara itu, saudaraku. Karena apa, saudara? Semuanya akan mengandung resiko yang sangat mengerikan. Amsal 15 ayat 27 saya akan bacakan buat saudara. Amsal 15 ayat 27, demikian firman Tuhan. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Sekali lagi saya akan baca. Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup, saudaraku. Dan itu sebabnya saya mau katakan, saudaraku, banyak bapak-bapak sebagai tulang punggung keluarga, banyak orang tua, istri dan suami yang menafkahi anak-anaknya, tidak berpikir jauh, tidak meminta Roh Kudus untuk memimpin dia dalam setiap usaha pekerjaan bisnisnya, dan mereka tidak mengandalkan Tuhan, saudaraku. Segala cara mereka kerjakan dan segala cara mereka halalkan. Mereka pikir waktu mereka bawa uang banyak, saudaraku, itu akan membuat keluarganya damai sejahtera. Mereka boleh pelesiran ke luar negeri, mereka boleh berjalan-jalan kemana-mana setiap minggu, mereka boleh piknik dan menikmati segala hal. Tapi mereka lupa bahwa apa yang mereka bawa ke dalam rumah tangga mereka itu mengacaukan rumah tangganya. Jadi jangan heran kalau anak-anaknya, saudara, ketika pergi ke sekolah, uang jajannya biasanya minimal. Pada umumnya, saudaraku, kita tahu bagaimana anak-anak SD, SMP, SMA punya uang jajan yang standar, saudaraku. Terkadang pas-pasan sampai pulang sekolah. Tetapi orang-orang yang menganggap bahwa uang itu terlalu mudah didapatkan dengan cara yang tidak benar, anak-anaknya diberi uang jajan yang tidak wajar, saudaraku. Kenapa? Karena buat orang tuanya begitu mudahnya dapat uang, saudaraku. Apa yang terjadi? Akhirnya anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Karena mereka berpikir orang tua saya banyak uang, orang tua saya setiap hari bawa uang ke rumah dengan limpahnya, dengan mudahnya. Dan anak-anak selalu diberi uang jajan, ia berhamburan, saudaraku. Dan kemudian tanpa disadari anak-anaknya hidup dengan pesta pora. Karena dia berpikir, saudaraku, papaku punya banyak uang, ibuku punya banyak uang, di rumah kami punya banyak uang, dan kami orang kaya raya. Dan akhirnya gaya hidup anak-anaknya glamor, saudaraku, selalu hidup dalam pesta pora. Dan lama-kelamaan tanpa disadari anak-anaknya hidup ke dalam perzinahan, anak-anaknya hidup dalam narkoba, anak-anaknya hidup dalam kenajisan, perzinahan, terikat dalam kehidupan bebas, saudaraku. Banyak anak-anaknya akhirnya mengalami kehancuran. Anak perempuannya seks bebas, anak laki-lakinya berhubungan dengan janda-janda, bahkan perempuan-perempuan malam yang tidak jelas. Dan tidak jarang banyak istri-istri akhirnya berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan dengan sopir pribadi sendiri, saudaraku. Haleluya, haleluya. Saya mau katakan, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Amsal 15 ayat 27 ini, siapa loba akan
mendatangkan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tapi siapa membenci suap akan hidup, saudaraku. Itu sebabnya saudara, ketika saudara minta sesuatu kepada Tuhan dalam segala hal, dan yang Bapa kasih adalah Roh Kudus. Kenapa saudara? Roh Kudus akan memimpin bisnis saudara, sehingga bisnis saudara itu kudus, sehingga apa yang saudara dapatkan, apa yang saudara bawa ke dalam rumahmu, itu akan membawa damai sejahtera. Roh Kudus akan memberkati engkau waktu bekerja. Roh Kudus akan membuat engkau jujur dan engkau tidak bisa mengkhianati perusahaanmu. Roh Kudus akan membuat engkau cakap melakukan pekerjaan, sehingga atasanmu, bahkan direkturmu, bahkan owner perusahaanmu melihat ada seorang karyawan yang benar-benar membela perusahaan dalam segala hal dengan kejujuran. Dan dengan caranya Roh Kudus, dia akan mengangkat engkau dan menaikkan jabatanmu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Begitu juga ketika engkau ingin mengalami mujizat. Selama ini engkau habiskan uangmu, engkau berobat ke rumah sakit, pindah rumah sakit satu ke tempat yang lain, bahkan rumah sakit di daerah atau di kota, bahkan di luar negeri, engkau tidak sembuh-sembuh karena engkau tidak tahu penyakit apa. Bahkan dokter mendiagnosa penyakitmu tidak ketahuan, saudaraku. Bertahun-tahun engkau sakit, bertahun-tahun engkau menghabiskan banyak uang, persis seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, saudaraku. Tetapi ketika dia mendengar tentang nama Yesus, dia langsung bangkit berdiri dan berkata, apabila ku jamah saja ujung jumbai jubahnya Yesus, maka aku akan sembuh. Saudaraku, ketika engkau meminta kepada Bapa dan Roh Kudus akan diberikannya kepadamu, maka Roh Kudus akan menyelidiki hidupmu. Penyakit itu dari mana sebab dan akarnya, saudaraku. Roh Kudus akan kasih tahu apa penyebab dari penyakit yang kau alami itu, dan engkau akan dipaksa untuk mengakui. Karena banyak orang sakit menyimpan dosa-dosa yang begitu parah di dalam hidupnya. Banyak orang sakit karena menyimpan segala akar kepahitan, dendam, marah, dan benci. Banyak orang sakit karena dia menyimpan semua dosa-dosanya, perbuatannya di hadapan Tuhan, dan tidak pernah mengakuinya. Dan ketika dia pergi ke gereja tidak mendapatkan solusi, ketika dia menjadi orang Kristen bertahun-tahun, dia tidak mendapatkan jawaban. Tetapi ketika Roh Kudus masuk di dalam dirimu, Roh Kudus langsung memperhatikan dan mengontrol semua hidupmu. Roh Kudus langsung menginspeksi hidupmu, jiwamu, bahkan rohmu, batinmu, saudaraku. Apabila Roh Kudus menemukan sesuatu yang tidak beres, Roh Kudus akan kasih tahu, dan engkau harus berubah dan engkau bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengakui dosa-dosamu, maka Dia adalah setia, Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Yakobus 5 berkata, apabila ada di antaramu orang yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua dan mendoakannya dan mengolesinya dengan minyak di dalam nama Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Apabila dia sudah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, rahasia besar ini, Tuhan Yesus bagikan kepada murid-muridnya. Kunci terbesar jawaban atas segala hidup dan doa saudara dan saya adalah Roh Kudus. Itu sebabnya pada saat ini saya mengajak saudara dimanapun saudara berada, agar saudara duduk diam dan berdoa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus masuk dan menjamah hidupmu. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dialah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau Roh Allah itu sendiri ada di dalam engkau, engkau juga akan dibangkitkannya seperti Yesus sudah bangkit, saudaraku. Haleluya. Mungkin saat ini kau sedang mengalami permasalahan, keluargamu sudah sempat berantakan, hancur-hancuran, anak laki-lakimu nggak jelas di mana, anak-anak perempuanmu juga nggak jelas di mana, mereka pergi tanpa status, saudaraku. Istrimu juga mungkin sudah lari, bahkan selingkuh, perusahaanmu hancur-hancuran, bahkan dirimu sendiri sedang sakit-sakitan. Saya mau katakan pada hari ini, kalau engkau mau dirubah dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus,
berdoa saat ini dan minta dan undang Tuhan Yesus, izinkan Roh Kudus untuk mengambil alih hidupmu, dan izinkan Roh Kudus mengambil alih keluargamu. Engkau akan diberkati, engkau akan melihat mujizat itu terjadi, saudaraku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Nah, saudara, saya teringat tentang sesuatu, bahwa Roh Kudus itu adalah seperti, kalau ungkapan saya itu master key. Saudara tahu master key? Nah, satu kali saudara, saya bersama keluarga, saya, istri dan anak-anak saya, setiap kali kalau liburan panjang, ini karena kebetulan ada COVID saja, saudaraku. Jadi semua tempat dikunci, di lockdown, bahkan ada PSBB, sehingga kita tidak bisa liburan, kita hanya di rumah saja. Saya percaya saudara juga seperti itu. Tapi sebelum-sebelumnya saudara, setiap kali liburan, kami selalu liburan keluarga bersama, itu sebagai penghibur di akhir tahun untuk tahun ajaran anak-anak sekolah. Kami pergi terkadang ke Puncak, kami kadang ke Bandung, saudaraku, kadang ke Lembang, ya, kadang di kota Bogor saja, atau kadang di Jakarta, saudaraku. Kami menyewa hotel yang fasilitasnya lengkap, tentu ada kolam renang, ya kan, kemudian kamar mandinya bersih, bagus, dan lux. Ya, satu kali setahun tidak apa-apalah, saudaraku. Nah, satu kali saudara, kami nginap di satu hotel bintang 5, itu ada di Puncak, saudaraku. Nah, saya sendiri memang sudah sering masuk hotel, ya. Kalau saya pelayanan ke pulau-pulau, kalau saya pelayanan keluar kota, tentu saya nginap di hotel agar saya punya persiapan. Jadi semua peraturan standar di hotel itu buat saya itu sudah biasa. Tetapi buat saya dengan anak-anak saya berbeda. Kalau anak-anak saya, mereka masuk hotel itu bukan untuk menikmati ruangan hotel saja, tetapi semua fasilitas hotel yang ada di luar. Salah satunya kolam renang. Nah, ketika kita sudah nyampe di hotel itu, saudara, kita kemudian datang ke tempat resepsionis, saudaraku. Lalu kita mulai booking kamar untuk kami, ya, karena kami ada berenam, saya dan istri saya, kemudian 4 anak saya. Akhirnya kami selalu mengambil 3 kamar, saudaraku, ya, 3 kamar, saudara, agar semuanya bisa leluasa. Nah, buat saya, ketika saya masuk ke dalam hotel itu, tujuan saya adalah untuk istirahat, saudaraku, untuk istirahat. Dan saya mau menikmati yang namanya fasilitas hotel yang luar biasa itu. Tetapi buat anak-anak, begitu sudah sampai hotel, itu mereka menganggap bahwa hotel itu adalah surganya mereka. Lalu begitu kita bayar, kita sudah dapat, kita ada di lantai yang kesekian, saudaraku, ya, anggaplah itu lantai 10, saudaraku, ya. Lalu kita naik ke atas, kita dikasih kunci, saudaraku, ya. Nah, kalau zaman dulu itu memang benar-benar kunci dikasih. Tetapi kalau untuk zaman sekarang, saudaraku, itu dikasihnya card, ya. Jadi sudah tidak heran lagi. Lalu kemudian sampai kita di lantai 10 itu, masing-masing kita sudah dikasih kartu atau pembuka pintunya, saudara. Nah, jangan heran. Nah, ketika saya masuk ke kamar saya tinggal tempel kartu itu, cetik, kebuka, saudaraku, ya. Tapi anehnya kartu saya itu saya pakai di kamar anak saya yang sebelah, nggak berfungsi. Jadi kartu saya ini hanya bisa untuk buka kamar saya. Lalu semua kami sudah buka kamar masing-masing, lalu itu koper, tas, semuanya sudah dimasukkan. Nah, saudara, ketika kamar itu sudah terbuka, kartu itu juga untuk menyalakan lampu, saudaraku. Kartu itu juga untuk menyalakan lampu, ada slot di sebelah kanan di dinding, ya. Kalau kita buka pintu itu ada slot, itu lampu langsung nyala semua. Kemudian kelihatanlah hotel itu betapa indahnya ruangannya, saudaraku. Nah, saya sebagai orang yang penikmat, sebagai orang yang ingin menikmati hotel itu, langsung saya ambil remote, lalu saya nyalakan TV, saudara. Saya mulai cek kamar mandinya, bagus. Lalu saya, karena sudah jalan jauh dari Jakarta sampai ke hotel itu, saudaraku, saya langsung merebahkan badan saya di tempat tidur untuk mengambil istirahat. Kalau boleh saya bisa tidur
dan mengambil waktu untuk istirahat tidur pada saat itu, saudaraku. Haleluya. Tetapi hebatnya anak-anak saya, mereka tidak mengenal lelah karena mereka tahu waktu mereka nyampe di hotel, mereka tidak mau membuang waktu begitu saja, saudaraku. Begitu detik pertama nyampe di hotel, semua fasilitas hotel mereka manfaatkan, saudara. Kalau saya beda, kalau saya sudah kelelahan, saudaraku, saya makanya langsung membaringkan tubuh saya di tempat tidur. Nah, setengah jam dari itu, saudara, anak-anak sudah main ke bawah di kolam renang, udah jebar-jebur gitu ya. Saya lihat dari kaca, saya buka gorden, wah, mereka sudah mandi, saudaraku. Ya, istri saya sudah menemani mereka ke bawah. Dan apa yang terjadi, saudara? Tinggal saya sendiri. Dan akhirnya saya bangun, saya bilang, aduh, gimana ya? Ya udah, saya coba ke bawah deh lihat mereka daripada saya di kamar sendiri, untuk apa gitu ya? Untuk apa? Dan saya bayar mahal-mahal hotel ini hanya sekedar untuk tidur, juga rugi juga buat saya pikir begitu. Nah, tanpa saya sadari, saudaraku, itu kartu yang ada di lampu tadi itu tidak saya cabut, saudara, karena memang kan nggak mungkin saya dalam kondisi ruangan gelap saya keluar. Saya biarkan aja itu kartu tadi yang nempel di slotnya untuk menyalakan lampu. Dan ketika saya keluar, pintu saya tutup, saudaraku. Apa yang terjadi? Itu pintu nggak bisa dibuka lagi kalau tidak pakai kartu itu. Waduh, saya gelagapan, saudara. Saya bingung, waduh, gimana ini? Mau masuk kamar nggak bisa, mau turun nggak bisa karena turun pakai kartu. Nah, puji Tuhan ada yang mau turun. Kemudian waktu dia turun, mau kemana bu? Ke lantai bawah. Oke, saya ikut ke lantai bawah. Lalu saya turun sampai ke lantai bawah, saudaraku, dan saya datang dan saya kunjungi lagi resepsionisnya tadi. Dan saya bilang dan saya mengakui, saudaraku. Dia, kalau saya nggak mengakui, saya tentu tidak akan dibantu. Saya seperti orang blow on, saudaraku. Lalu saya bilang sama resepsionisnya, Bu, maaf. Saya minta maaf, Bu. Kenapa, Pak? Apa yang bisa kami bantu? Begini, Bu. Tadi saya kelupaan. Saya tinggalkan kamar saya tanpa mengambil atau mencabut kartu yang ada di slot lampu, Bu. Kemudian pintu saya tutup. Saudaraku, waktu saya ceritakan seperti itu, resepsionisnya cuma senyum-senyum saja. Lalu resepsionisnya bilang, tenang, Pak. Nanti saya akan panggil OB saya dan Bapak akan dibantu di atas. Saudara tahu, lalu dia mulai panggil lewat telepon line kerja, saudaraku. Dia langsung bilang, Pak, tolong datang ke counter, ke resepsionis. Ada tamu kita di lantai 10 minta bantuan, Pak. Kamarnya terkunci, kartunya tertinggal. Oh iya, Bu, saya dengar seperti itu dia ngomong, saudara. Lalu gak lama, saudara, kurang lebih sekitar 2 menit itu OB datang, kemudian dia bilang, ayo Pak, ikut saya. Nah, hebatnya, saudaraku, ini OB punya kartu ajaib. Ya, di pinggangnya itu ada satu kartu yang selalu dia gantung di ikat pinggangnya, saudaraku. Begitu mau masuk lift, kartu itu dia tempel dan lift itu terbuka. Saya bilang, wah, ini OB dahsyat ini, saudaraku. Ini OB dahsyat. Lalu begitu sampai 10, dia pencet ya, kemudian naik, kemudian sampai lantai ke 10, kita keluar dari lift itu, lalu menuju ke nomor kamar saya, saudaraku. Dan hebatnya, saudara, kartu yang dia pakai tadi itu juga dia buka. Dia tempelkan di kunci pintu depan kamar saya, kebuka. Langsung bunyi, saudaraku. Dan OB tadi itu bilang, silakan Pak, nikmati lagi kamarnya. Loh, saya bingung. Lalu saya tanya sama OB itu tadi, Pak, apakah kunci yang Bapak pegang itu mampu membuka semua kamar-kamar yang ada di hotel ini? Iya, Pak. Kunci ini satu untuk semua. Wow. Saya bilang, hebat sekali. Kalau begitu dengan mudahnya Bapak masuk. Iya, Pak. Tetapi kan di sini semuanya ada CCTV. Jadi kami sudah benar-benar tersumpah, Pak, untuk bekerja dengan jujur agar semua kamar ini aman, Pak, dan kami tidak akan berbuat jahat kepada tamu-tamu kami. Oh ya? Wah, bagus kalau begitu. Nah, ketika OB tadi, saudaraku, menceritakan hal demikian, terlintaslah di pikiran saya bahwa apa yang dikatakan Bapa di surga ini itu persis seperti Mastercard, saudaraku, ya, Mastercard yang dipegang oleh OB tadi, bahwa Mastercard inilah
yang sanggup membuka semua pintu, bahkan lift sekalipun yang terkunci, yang tadinya nggak bisa dibuka sama dia hanya dengan satu kartu untuk semua, saudaraku. Nah, saya mau bilang sama kita semuanya, kenapa waktu Yesus mengatakan demikian, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan kata lain, saya mau katakan pada saat ini, hai engkau saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, Bapa kita itu akan memberikan Roh Kudus seumpama Mastercard tadi. Lewat Roh Kudus inilah yang akan membuka semua pintu-pintu yang selama ini tidak bisa terbuka buat saudara. Dan Roh Kudus inilah yang menjadi kunci atau Mastercard atau Master Key-nya hidup saudara. Dan saudara akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi apabila engkau menggunakan Roh Kudus sebagai Master Key dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang tidak bisa dibuka oleh Roh Kudus kalau Roh Kudus ada di dalam engkau. Haleluya. Apabila engkau selalu mengalami yang namanya kegagalan dan kegagalan, apa saja yang kau kerjakan semuanya gagal, tidak pernah berhasil. Engkau berumah tangga gagal, engkau berbisnis gagal, engkau mendidik anak-anak gagal, dan engkau melayani gagal. Saya mau katakan saat ini juga, undang Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Saya percaya Roh Kuduslah Master Key yang Tuhan kasih untuk engkau bisa mendapatkan segala sesuatu dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya. Mari saudara, saya akan bacakan satu ayat lagi sebagai pendukungnya agar saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus itu adalah Master Key, Master Card, saudaraku, Master Key yang dari surga yang dapat membawa hidupmu ke dalam damai sejahtera, ke dalam berkat kelimpahan, ke dalam kehidupan yang penuh dengan mujizat. Haleluya. Saya akan baca buat saudara Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, itu Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam engkau, Roh Kudus engkau izinkan memimpin hidupmu. Ketika engkau sedang bertransaksi bisnis yang besar, bahkan mega bisnis, mega raksasa, saudara, Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu akan apa yang akan kau hadapi. Engkau teruskankah atau haruskah engkau batalkan perjanjian bisnis itu agar engkau tidak mengalami kerugian? Roh Kudus mendengarkannya dari Bapa di surga dan Dia sampaikan kepadamu dan engkau selamat, saudaraku. Ketika engkau sedang pergi, bahkan engkau akan pergi jalan-jalan menikmati wisata ataupun sedang liburan ke luar negeri, waktu engkau bertanya dan Roh Kudus akan memimpin engkau, Roh Kudus mendengarkan pesan dari Bapa di surga dan Dia akan menceritakannya kepadamu, engkau pergi atau tidak, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus selalu beruntung. Itu sebabnya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu akan aman dan selamat hidupnya. Engkau tidak akan bisa jatuh, engkau tidak akan mengalami bencana, engkau tidak akan mengalami yang namanya kemalangan, sebab Roh Kudus akan menjagai engkau dimanapun engkau berada. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Pada saat ini saya mau bilang kepada saudara, kalau engkau belum menerima Roh Kudus, kalau engkau belum mengundang Roh Kudus saat ini ketika firman Tuhan ini engkau dengar, saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, rendahkan hatimu, buka hatimu, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus agar memimpin engkau. Maka semua
apa yang sedang kau hadapi tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ketika Roh Kudus berkenan masuk di dalam hidupmu, engkau dimintanya untuk melakukan sesuatu, engkau berubah dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Engkau bertobat dan tinggalkan manusia lamamu, dan engkau akan keluar dari jerat perangkap setan, dan engkau akan menjadi anak-anak terang, dan engkau akan diberkati luar biasa. Dan satu hal lagi saya mau katakan, ketika Roh Kudus ada di dalam engkau, semua dosa-dosa, kejahatan, bahkan seharusnya hukuman yang harus engkau terima, dan semua persoalan yang akan kau hadapi, semuanya itu diselesaikan oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Jika engkau diberkati oleh firman Tuhan saat ini juga, mari rendahkan hatimu. Mari undang Roh Kudus di hadapanmu. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord. Sebab Roh Kudus adalah kunci yang terakhir. Ingat saudaraku, Roh Kudus adalah master key untuk membuat hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga tidak sama dengan Bapa yang di dunia. Bapa di surga, Dia kasih Roh Kudus untuk saudara, agar semua yang saudara dapat, agar semua berkat-berkat yang ada di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam anak-anakmu, semuanya dikuduskan oleh Tuhan. Dan kuasa kegelapan tidak bisa menjamahnya, bahkan pencuri perampok tidak bisa mengambilnya, ngengat dan karat tidak bisa menghampirnya, sebab itu punya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jikalau engkau diberkati, katakan amin. Sebelum kita tutup firman Tuhan ini, izinkan saya berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat mulut hamba-Mu itu cukup untuk membuat anak-anak-Mu Tuhan mengalami terobosan baru. Selama ini mereka mengalami Tuhan yang namanya ujian, masalah, persoalan, bahkan kekacauan dalam hidup mereka secara pribadi, rumah tangga mereka, istri, anak-anak mereka tidak jelas di mana Tuhan. Bahkan mereka terikat dengan kehidupan malam, kehidupan bebas Tuhan, seks bebas, bahkan narkoba, bahkan perbuatan-perbuatan jahat yang sangat parah sekali Tuhan. Bapa yang baik, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka membuka hati mereka Tuhan, jamah mereka, berkati dan urapi mereka. Kalau mereka saat ini sedang mengalami persoalan itu Tuhan, Engkaulah jawabannya, Engkaulah Tuhan solusinya ya Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar Roh Kudus memimpin mereka sesuai dengan jalan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu selesai berbicara, Engkau yang meneruskan Tuhan. Sempurnakan firman-Mu ini Bapa, agar semuanya untuk kemuliaan dan hormat pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada, jika engkau diberkati lewat pelayanan firman yang Pastor Daud sampaikan, saya berharap agar saudara boleh mendukung pelayanan ini dengan menekan tombol subscribe, dan juga ada gambar lonceng di sampingnya. Kemudian buatlah komen-komen yang baik. Jikalau engkau dijamah sama Tuhan, jikalau engkau benar-benar mengalami mujizat, saksikan di komen di bawah daripada video ini. Dan kalau engkau benar-benar diberkati, dan kalau engkau ingin orang lain juga mendapatkan terobosan dan solusi, dan engkau membantu juga dalam pelayanan ini, bagikan video ini sebanyak-banyaknya bagi grupmu, di teman-temanmu, keluargamu, agar mereka mengenal Tuhan Yesus, agar mereka menerima Roh Kudus yang menjadi kunci dalam segala hal untuk hidup diberkati. Dan jangan lupa juga tekan tombol like saudara, agar YouTube ini dapat terus bekerja, dan ketika ada nanti YouTube atau video yang lain, saudara tidak akan pernah ketinggalan untuk mendengarkan firman Tuhan yang Pastor Daud sampaikan. Baiklah saudaraku, sebelum saya akhiri, saya mengucap syukur dan berterima kasih buat Tuhan Yesus, buat Bapa di surga, dan buat Roh Kudus, dan saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.